Ibu Maharani adalah wanita luar biasa yang dimana beliau adalah pasien dari gagal ginjal stadium 4 ya Bu ya. Nah merasa begini banget sih hidup enggak ya? Enggak, insya Allah. Ya Ibu salah satu inspirasi saya juga, harus jadi wanita yang kuat, nggak boleh cengeng, tegas. Iya. Cukup itu ya kan, bismillah, yang harus kita pikirkan kita sehat, sehat demi anak-anak. Nah cita-citanya mau jadi apa ini Abang? Di Marseller. Hah? Marseller. Marseller apaan tuh? Yang mau markirin pesawat. Oh, amin. Markirin pesawat, amin ya rabbal alamin. Harapan Ibu apa nih Bu? Harapan Ibu? Harapan udah. Anak-anak yang penting sehat. Ibu nggak boleh sedih kan? Ya tapi ketika kita memang butuh menangis, kita harus menangis ya, kita menangis. Laki-laki kan nggak boleh cengeng. Ini dek. Mana ya itu ini. Lagi kita harus membahagiakan kedua orang tua. Lihat Ibu, bismillah Ibu sehat. Mau hidup memaksa Abang harus dipaksa untuk dewasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para viewers channel Cobek Ulek Marlinda. Masih tetap sama edisi Cobek Ulek Marlinda dan Ramadan. Hari ini kita bersama ibu yang luar biasa yang ada di samping saya. Ibu siapapun namanya, Bu Sipa. Ibu Maharani. Ibu Maharani. Dan ada gagal ginjal. Ibu Maharani adalah seorang pasien gagal ginjal yang sudah stadium 4 dan sudah ditinggal suami almarhum. Sekarang 11 tahun. 11 tahun ditinggal suami dan membesarkan anak-anak tercinta. Si Abang kelas berapa Abang? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP dengan Abang siapa? Muhammad Saumi Sauki sama Siva ya kakaknya. Siva lagi nunggu konter. Jadi Ibu Maharani adalah wanita luar biasa yang dimana beliau adalah pasien dari gagal ginjal stadium 4 ya Bu ya. Dan alhamdulillah suami sudah kembali ke pelukan Allah ya. Semoga almarhum diterima di sisinya. Dan Ibu tetap ditinggal bersama anak-anak, tetap kuat tangguh menjadi pejuang keluarga ya Bu ya. Jangan pantang menyerah karena sekarang masih cuci darah. Masih rutin 2 minggu, seminggu 2 kali. Oh Ibu masih cuci darah seminggu 2 kali di mana Bu? Di Rumah Sakit Tiara. Di Rumah Sakit Tiara. Ibu Maharani ini ibu yang luar biasa dan dia adalah salah satu inspirasi wanita yang memberikan inspirasi sama saya di tengah cobaan yang luar biasa. Suami meninggal dunia, anak masih masih kecil ya, masih butuh biaya. Tidak beberapa tahun kemudian divonis gagal ginjal ya. 2 tahun lalu ya. 2 tahun, jadi 11 tahun yang lalu ditinggal sama suami dan masih menjadi tulang punggung keluarga. Menjual cendol durian, dimodalin sama orang ya Bu ya. Sekarang udah punya. Sekarang udah punya sendiri, alhamdulillah. Jadi jual cendol durian, kemudian karena suami meninggal mau nggak mau menjadi berjuang ya. Jadi begitu berjalan, kemudian suami meninggal, mau tidak mau kita menjadi salah satu tulang punggung keluarga, bukan salah satu, menjadi tulang punggung utama keluarga Bu ya Bu Maharani. Anak-anak ya Bu ya, demi anak-anak jangan sampai berhenti sekolah, demi anak-anak masa depannya lebih baik daripada kita. Kemudian jalan 9 tahun kemudian ya Bu ya, divonis oleh dokter gagal ginjal. Tapi gagal ginjal kronis stadium 4, cuci darah per seminggu sekali ya. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Tapi itu yang hebat
Bu Maharani. Saat harus berjuang, saat diterpa yang mental yang sedemikian rupa ya Dede ya. Tapi Dede adalah anak-anak adalah motivasi ya Bu ya, motivasi terbesar. Mendukung apapun yang selama positif, anak ngikut. Iya. Alhamdulillah nggak memberatkan. Nggak memberatkan. Jadi memang di saat harus cuci darah, di satu sisi juga harus mencari nafkah buat keluarga ya Bu ya. Tapi tetap tersenyum lebar, tetap harus nggak pernah merasa begini banget sih hidup nggak ya? Enggak, insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Jadi jalanin aja hidup ini mah. Selagi kita hidup ya cobaan, masalah, problem ada aja ya Bu ya. Tiap orang pasti punya cobaan yang berbeda-beda. Tapi bagaimana kita bersyukur karena diberikan dua buah hati yang pintar, yang sehat, yang soleh ya Dek ya. Amin. Sekarang Adek sekarang masih jualannya? Masih, si kakak yang nungguin ini. Si kakak yang nungguin. Jadi ibu sama adek di sini ya. Di sini dulu. Adek kalau mama lagi cuci darah, terus adek nemenin atau tetap sekolah atau bagaimana? Di rumah. Oh di rumah. Kalau mama lagi sakit bagaimana sih adek? Kalau mama kan biasa cuci darah lemas tuh. Lemas udahannya. Terus adek bagaimana nih? Pijitin biasanya. Nah, terus apa sih yang ada pikirkan, harapan, doa untuk buat mama? Biar mama kuat ya. Biar sehat aja ya. Biar sehat aja. Karena sehatnya mama harapan ya, harapan anak-anak. Ya itulah ya namanya hidup ya Bu ya. Ya ibu salah satu inspirasi saya juga, harus jadi wanita yang kuat, nggak boleh cengeng, tegas. Iya. Karena ketika kita tuh melihat hidup ya Bu ya, kalau kita melihat hidup itu dari segi negatifnya dunia ini nggak ada indahnya, nggak ada indahnya. Tapi ketika ketika saya menjadi tulang punggung keluarga, lagi benar-benar mencari nafkah buat hidup, buat sekolah anak-anak. Jeder langsung divonis dokter gagal ginjal kronis stadium 4. Itu kalau nggak mental kita benar-benar kuat ya Bu ya. Iya sempet down sih Bu. Ya Allah. Tapi makanya bisa nerima kenyataan. Tapi makanya saya ayo Bu. Iya semangat. Apa yang membuat kita sedih itu tutup kunci ya kan. Jangan pernah dibuka-buka lagi. Ya kan memang kita sakit, memang kita dalam stadium 4, memang kita tulang punggung keluarga, memang kita menafkahi anak-anak yatim. Tapi udah kunci cukup itu ya kan bismillah yang harus kita pikirkan kita sehat sehat demi anak-anak. Sehat-sehat ya demi anak-anak. Itu aja ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu jadi luar biasa nih sekarang. Terima kasih buat undangannya Ibu Linda kecebet ulek. Alhamdulillah. Kangen kemari. Iya. Abang udah kelas SMP mana Abang? SMP Magda. SMP? Magda. Cita-citanya mau jadi apa ini Abang? Di Marseller. Hah? Marseller apaan tuh? Yang mau markirin pesawat. Markirin pesawat. Amin ya rabbal alamin. Semoga terijabah ya Dek. Bulan puasa makanya harus belajar. Ya. Harus belajar dengan giat. Ya kemudian harus semangat tunjukin kepada ibu adek bisa jadi sukses. Jadi ibu tuh sakitnya ibu, capeknya ibu tuh terbalas dengan kesuksesan anaknya ya Bu ya. Ibu sampai sekarang nih sehat. Ya kan karena iya semangat. Kalau dia nggak melihat anak-anaknya itu penuh semangat ya Bu ya. Iya benar. Wah, pasti udah loyo, pasti udah letoy. Makanya saya ya terutama agak galak tuh sama Siva. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya senang. Makanya saya inspirasi dari ibu. Harus tegas gitu. Harus tegas. Harus karena leye-leye. Ya karena tidak semua orang kan, maksudnya tidak semua orang punya ibu yang luar biasa di saat harus menjadi tulang punggung, kemudian di satu sisi juga harus diterpa. Jadi kadang-kadang kan mental kita ya Bu lagi mau jalan jeder gitu ya, vonis itu langsung mental drop ya Allah. Apa mungkin apa bisa ya saya menghidupin anak-anak saya masih kecil-kecil menyekolahkan ya. Tapi makanya aku bilang ayo semangat.
tutup, kunci semuanya, lihat anak-anak harus sehat. Udah. Insya Allah. Ya kan? Karena sebenarnya 90% kesehatan itu, kekuatan itu di mental. Pikirannya. Di pikiran, di mental kita. Jadi orang sehat dari segi fisiknya, tapi kalau mentalnya yang sakit, mentalnya yang nggak kuat, itu pasti jadi penyakit itu dicari-cari. Iya, badannya saya. Padahal kenapa? Karena mentalnya. Walaupun kita secara fisik ya Bu, secara fisik walaupun saya nggak pernah, secara fisik itu kita sakit, kita harus tergantungan sama segala macam. Tapi ketika mental kita kuat, mental kita siap, itu semuanya berjalannya luar biasa, ya. Iya, insya Allah. Iya. Makanya Abang harus jadi anak pintar. Iya, Semoga ya kan. Semoga Mama selalu sehat, Mama selalu kuat, ya kan. Nggak ada segala sesuatu yang nggak mungkin, karena pada dasarnya umur itu adalah milik Allah, ya. Benar. Nggak ada yang nggak mungkin, umur itu adalah milik Allah, dan segala sesuatu itu kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Jadi kita sebatas manusia dikasih cobaan, rintangan sama Allah, ya memang hidup itu seperti itu, tapi bagaimana kita Menjalaninya. Iya, menjalanin, tetap bersyukur, tetap beribadah, tetap berserah diri, ya kan, jangan pantang menyerah dan tetap berikhtiar. Setelah itu kembalikan semuanya sama Allah. Berarti Abang nanti mau jadi tukang parkir pesawat. Wah, hebat, insya Allah. Itu sekolahnya di sana ya, di Curug itu ya. Di mana Dek? Nggak tahu Dek. Parkir pesawat itu di Garuda gitu ya. Iya, sekarang di bandara ya. Di bandara. Berarti harus itu tuh harus sehat, kuat, belajar yang benar, Adek. Iya, benar. Ya. Iya, pokoknya kalau bisa Allah kasih kesempatan. Adek sambil nanti kuliah sambil bekerja lakukan, jalanin ya. Yang penting Mama sehat, Mama kuat, itu doanya, karena kebahagiaan Mama, kesehatan Mama itu tergantung sama semangat anak-anaknya. Ya Bu ya. Benar. Tapi alhamdulillah sekarang lebih segar. Apa habis cuci darah? Kemarin cuci darah. Oh, dia segar karena habis cuci darah ternyata. Segar lagi. Sekarang apa sih keinginan yang belum tersampaikan tuh apa? Untuk apapun ya bersyukurlah. Untuk sampai saat ini masih bisa ngeliat anak-anak. Ya. Harapan Ibu apa nih Bu? Harapan Ibu. Harapan udah. Anak-anak yang penting sehat. Ibu nggak boleh sedih kan? Ya, tapi ketika kita memang butuh menangis, kita harus menangis, ya kita menangis. Tapi satu sisi apa namanya? Ya, hidup itu memang seperti itu ya. Hidup itu memang seperti itu. Kemudian bagaimana kita menjalani, mensyukuri, melihat apa yang ada di depan kita, tidak usah berpikir jauh-jauh tentang apa yang belum terlihat. Apa yang anak-anak Adek nih sekarang, Adek jangan nangis, yang penting kan doain Mama ya sehat. Pokoknya Mama dagangannya laris. Kakak udah kelas berapa? Kelas 2. Kakak kelas 2 ya. Harapan Adek apa? Harapan Adek? Biar sehat-sehat aja. Iya, biar sehat. Terus apalagi sayang? Apa sih yang sekarang belum tercapai sayang? Laki-laki kan nggak boleh cek. Ini Dek. Nih. Mana ya itu? Ini. Lagi. Pokoknya Adek, apa sih sebenarnya yang belum tercapai itu apa? Maksudnya apa masalahnya di rumah, ada bagaimana? Sedih aja. Berjalan aja. Ya biar cepat rajin belajar, biar cepat lulus. Biar cepat lulus. Bantu Mama, biar Mamanya istirahat. Ya. Iya. Pokoknya jadi gini sayang. Jadi ketika ini nih sebuah kesedihan itu terkadang kita harus kunci hati kita ya. Kita harus kunci hati kita, pikiran kita, karena kita harus memandang ke depan. Saya harus sehat, saya harus kuat, saya harus sekolah, saya harus membahagiakan kedua orang tua. Lihat Ibu, bismillah, Ibu sehat. Jangan pernah memaklumin kesedihan kita. Ngerti nggak?
sedih memang sedih. Kita kadang pengen nangis, tapi kalau ketika kita masuk terus ke dalam itu, kita itu mental kita jadi makin ngedrop. Iya. Ya kan? Mental kita jadi ngedrop. Jadi bagaimana kita terus semangat. Ini kesedihan saya nih, yang penderitaan saya yang mungkin orang lain tidak bisa, tidak tahu. Itu kan, coba deh kunci, tutup, melangkah ke depan, cari solusi, cari jalan yang terbaik. Ya, yang harus dipandang adalah masa depan. Ya kan? Karena ketika kita lihat sekarang itu lelah. Mulai dari air mata kita, nanti akan lelah di punggung kita, kepikiran kita. Jadi kita tidak ceria, jadi kita jadi tidak positif, jadi kita menjadi negatif. Ya kan? Apalagi ada nih harus belajar nih, semangat anak laki-laki, ujung tombak keluarga ya. Mama dalam kondisi stadium 4, Papa sudah nggak ada. Sekarang memang libur, saatnya libur Sabtu Minggu, ya kan? Abang harus ke sono, ke lapak, bantuin mama dagang. Mama biar istirahat. Mama istirahat dulu. Ini apa? Itu adalah bukti cinta. Ya. Bukti cinta abang memang ya, jadi cinta abang, kasih sayang abang yang abang berikan sama mama adalah yaitu mengurangi sedikit beban. Kalau memang mama butuh istirahat, mama istirahat dulu, biar aku yang jaga sama kakak. Ya. Karena kakak adalah nih abang nih sekarang nih namanya siapa? Syamil. Walaupun masih kelas 1 SMP, tapi anak laki-laki. Nanti yang kedepannya Syamil yang akan jaga kakak nih. Yang harus tua. Yang harus jaga kakak, harus jaga mama. Harus matiin hati, matiin pikiran, kunci semuanya. Yang harus dipikir positif, masa depan aja. Ya. Masa depan saya harus belajar, saya harus bantu mama, saya harus sukses demi mama. Mama harus sehat karena saya harus mengurangin beban. Ya kan? Walaupun tidak terjangkau pikirannya dengan anak-anak ya. Mau nggak mau hidup memaksa abang harus dipaksa untuk dewasa. Iya. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Rani. Sebentar lagi kita pun buka puasa ya, ditunggu ya. Makasih banyak ya Bu. Iya, semoga sukses. Nanti minumnya nih belum nih, aku pesan minum ya. Terima kasih. Jangan lupa, ayo dong kita like, komen, subscribe, pencet tombol loncengnya. Ya.